Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Diana dalam pelajaran IPA. Semoga anak-anakku dalam keadaan yang sehat dimanapun anak-anakku berada. Tetap semangat belajar di rumah. Pada kali ini kita akan belajar mengenai perbedaan antara senyawa dan campuran. Kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu senyawa dan apa itu campuran. Baik. Nah, untuk mengingat kembali, Bu Diana sajikan contoh senyawa berikut ini. Dan Bu Diana sajikan juga contoh campuran berikut ini. Anak-anak bisa membayangkan dan membedakan kira-kira apa perbedaan antara senyawa dan campuran. Baik, mari kita lihat satu persatu. Perbedaan antara senyawa dan campuran adalah yang pertama, jika senyawa terbentuk melalui reaksi kimia, campuran terbentuk melalui reaksi fisika. Campuran terbentuk melalui reaksi fisika. Yang kedua, jika senyawa unsur-unsur penyusunnya sudah tidak ditemukan lagi, maka untuk campuran unsur-unsur penyusunnya masih dapat ditemukan. Sifat zat pembentuknya masih ada. Yang ketiga, susunan senyawa memiliki perbandingan yang tetap, dan susunan campuran memiliki perbandingan yang tidak tetap. Baik, campuran dapat dipisahkan dengan metode pemisahan yang berbeda-beda tergantung sifat campuran tersebut. Bu Diana sampaikan ada beberapa pemisahan campuran. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Apa itu filtrasi? Filtrasi adalah memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan ukuran partikel zat yang bercampur. Di sini hasil penyaringannya disebut filtrat, sedangkan yang tersisa disebut residu. Maksud Bu Diana yang tersisa di penyaringnya. Nah, mari kita lihat alat yang digunakan pada pemisahan campuran dengan filtrasi. Contohnya adalah ketika pembuatan santan kelapa atau penyaringan limbah industri atau penyaringan debu pada AC. Nanti residunya akan tertahan di kertas penyaring di sini. Baik, selanjutnya adalah destilasi atau penyulingan. Apa itu destilasi? Nah, prinsip kerja dari penyulingan ini didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zatnya akan terpisah. Nah, alat yang digunakan pada destilasi adalah sebagai berikut. Nanti di sini sebagai contoh pemurnian air, maka di sini air dipanaskan sehingga air menguap. Nanti uap air akan dimasukkan ke sebuah tabung. Di sini hanya air murni saja. Begitu. Selanjutnya, contoh lain yaitu pemisahan minyak bumi. Yang ketiga adalah kromatografi. Anak-anak sudah pernah mendengar kromatografi itu apa? Nah, kromatografi ini didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium bergerak. Alatnya seperti ini, contohnya adalah memisahkan berbagai zat warna atau tes urin juga bisa. Selanjutnya adalah sublimasi. Sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya adalah penguapan kapur barus dan pemisahan iodin dari campurannya.
Yang terakhir adalah sentrifugasi. Sentrifugasi ini mempercepat proses pengendapan dengan memberikan gaya sentrifugasi. Contoh dari sentrifugasi adalah pembuatan minyak kelapa dan pemisahan sel darah dari plasma darah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.